Anak ibu yang sudah kelas 9, hari ini kita akan memasuki materi kita yang berikutnya tentang masa demokrasi terpimpin. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang masa demokrasi liberal atau parlementer dengan segala peristiwa politiknya, kali ini kita akan memasuki masa berikutnya, yaitu masa demokrasi terpimpin. Anak ibu ingatkan bahwa masa demokrasi terpimpin ini adalah bagian kelanjutan dari masa demokrasi liberal. Nah, baiklah anak ibu, kita akan lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pelajaran kita kali ini. Yang pertama katanya perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa demokrasi terpimpin. Anak ibu harus bisa mengidentifikasinya. Kemudian menjelaskan perkembangan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Nah, baik anak ibu, coba anak ibu lihat bahwa demokrasi terpimpin itu bermula ketika dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno. Ibu ingatkan, dekret presiden itu melanggar undang-undang ya nak ya. Karena dekret itu berarti presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Padahal DPR dan presiden itu kedudukannya sama, jadi tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, kenapa bisa presiden mengeluarkan dekret? Karena pada masa itu negara kita dalam keadaan darurat. Nah, ya, kenapa dalam keadaan darurat? Karena ternyata dari hasil pemilu, ya dari hasil pemilu, anak ibu ingat minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pemilu. Pemilu itu ada 2 gelombang, tanggal 23 September itu memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 itu adalah memilih badan konstituante. Nah, badan konstituante itu adalah lembaga atau orang-orang yang dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk membuat undang-undang yang baru. Karena pada masa demokrasi liberal kita memakai Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, agar ada undang-undang yang baru, maka kita memilih badan konstituante. Tapi sayangnya anakku, ternyata hasil pemilu itu tidak membawa kemajuan atau perbaikan kepada bangsa kita. Kenapa bisa begitu? Ternyata partai-partai politik yang ada waktu itu, mereka hanya mementingkan kepentingan partainya, bukan mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga apa yang diharapkan rakyat, apa yang menjadi aspirasi rakyat, tidak ada yang bisa dikerjakan. Undang-undang dasar yang harusnya sudah dibuat tidak dibuat. Nah, muncullah kerusuhan, muncullah konflik di masyarakat karena tidak adanya undang-undang baru, tidak bekerjanya para anggota yang sudah dipilih rakyat. Di tengah kekacauan yang seperti itu, Soekarno sebagai presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan dekret. Dekret itu adalah membubarkan DPR, ya. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang pertama, dia membubarkan badan konstituante. Jadi lembaga yang harusnya membuat undang-undang baru dibubarkan oleh Soekarno karena ternyata mereka tidak ada bekerja. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Soekarno membentuk MPRS, ya, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi ini adalah lembaga yang diangkat sementara oleh Soekarno sebelum nanti ada yang tetap. Sejak itu maka kita masuk ke dalam demokrasi terpimpin. Ini Soekarno melantik anggota MPRS dan DPAS. Nah, ternyata pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden itu sangat luas, sehingga terjadilah penyimpangan terhadap undang-undang dasar. Yang pertama katanya presiden mengangkat MPRS. MPR itu diangkat oleh masyarakat rakyat Indonesia melalui pemilu, bukan presiden. Nah, jadi ini terjadi penyimpangan. Kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu, ini juga penyimpangan. Tapi presiden membubarkan DPR itu atau mengeluarkan dekret karena waktu itu situasi negara dalam keadaan darurat. Ya, jadi walaupun dekret presiden itu melanggar undang-undang, tapi karena kondisi kita dalam keadaan darurat dan waktu dikeluarkan dekret itu rakyat dan militer mendukung Presiden Soekarno, maka terjadilah dekret. Kemudian karena presiden mengangkat MPR, maka presiden bisa memerintahkan untuk dibuat TAP MPR yang berisi tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini melanggar undang-undang, karena di Undang-Undang Dasar kita masa jabatan presiden itu 1 periode 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, tapi kalau Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, maka kedudukan Soekarno bukan lagi sebagai presiden, tapi sudah sebagai raja. Sedangkan negara kita bukan berbentuk kerajaan. Nah, inilah beberapa penyimpangan yang terjadi
pada masa demokrasi terpimpin karena luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh politik luar negeri kita pada waktu itu. Ada beberapa yang anak ibu tahu bahwa politik luar negeri kita itu bebas aktif. Bebas artinya kita tidak memihak kepada blok-blok yang ada di muka dunia. Kemudian bebas artinya aktif artinya kita ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, Oldevo dan Nevo adalah dua kekuatan yang seharusnya kita tidak memihak kepada salah satunya. Tapi ternyata kita lebih cenderung kepada Nevo, ya. Nevo itu adalah negara baru yang berpaham komunis. Kemudian politik mercusuar itu politik yang mengejar kemegahan, ya, di antara pergaulan dunia. Kemudian ada gerakan non-blok, kita tidak memihak pada salah satu blok. Ada pembebasan Irian Barat karena Irian Barat masih tertunda di perjanjian KMB, dan juga ada konfrontasi dengan Malaysia. Jadi pembebasan Irian Barat itu berdasarkan KMB. Di KMB kita menunggu, ya, karena ditangguhkan oleh Belanda masalah Irian Barat selama 1 tahun. Tapi karena ternyata itu tidak ada itikat baik dari Belanda, maka muncullah sikap konfrontasi atau permusuhan. Nah, jadi kita membatalkan perjanjian KMB, kita memutuskan hubungan dengan Belanda, kemudian kita membentuk provinsi akibat dari sikap Belanda yang tidak mau merespon keinginan bangsa Indonesia untuk Irian Barat dikembalikan ke pangkuan NKRI. Nah, kemudian juga kita menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi aset-aset Belanda kita ambil menjadi milik. Kemudian puncak konfrontasi ketika Soekarno mengumandangkan Trikora, 3 komando rakyat. Katanya, gagalkan negara boneka buatan Belanda, kibarkan merah putih di Papua, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Nah, kemudian ini ada Pak Yosudarso. Pak Yosudarso adalah seorang angkatan laut kita yang berpatroli di Laut Arafuru untuk memantau kekuatan musuh, ya. Tapi pada saat dia memantau, dia ditembak oleh pasukan Belanda, sehingga itu membuat Soekarno bertambah marah. Yosudarso dengan anak buah kapalnya itu tenggelam, ya, dan Yosudarso menjadi korban di Laut Arafuru. Nah, kemudian usaha-usaha kita tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri seperti ke PBB. Akhirnya tekanan-tekanan yang diberikan luar negeri kepada pihak Belanda membuat kita mengadakan perjanjian yang disebut dengan New York Agreement. Jadi New York Agreement ini adalah perjanjian yang melibatkan bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda mengenai masalah Irian Barat. Nah, dari perjanjian New York Agreement itu hasilnya yang pertama adalah Belanda mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia, kemudian pasukan Belanda ditarik dari Indonesia, dan bangsa Indonesia wajib menyelenggarakan PPRA. PPRA ini penentuan pendapat rakyat. Artinya kita memberi pilihan kepada masyarakat Papua apakah ingin bergabung dengan kita atau menjadi negara yang merdeka sendiri. Berdasarkan hasil PPRA, ternyata rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan. Baik anakku, ini adalah peristiwa G30 SPKI. Anak ibu pasti pernah lihat, pasti pernah nonton filmnya juga, ya. G30 SPKI inilah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI kepada bangsa Indonesia dengan cara membunuh 7 orang jenderal angkatan darat. Jadi kenapa harus angkatan darat? Karena di sejarah menceritakan bahwa angkatan darat merupakan salah satu lembaga yang paling sulit dipengaruhi oleh PKI. Jadi PKI menganggap angkatan darat ini sebagai penghalang cita-citanya untuk berkuasa di Indonesia dan menggantikan dasar negara Pancasila menjadi berpaham komunis. Nah, ini adalah korban keganasan G30 SPKI, ya. Ada Pak Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, Sutoyo, Pak D.I. Panjaitan, Pak M.T. Haryono, dan Pak Pire Tendian. Nah, Pak Pire Tendian ini adalah ajudan dari Bapak Abdul Haris Nasution. Sedangkan yang di foto ini adalah Adi Irma Suryani, putri dari Pak Abdul Haris Nasution. Nah, kedua mereka ini adalah bukan target pembunuhan, tapi menjadi korban pembunuhan dari peristiwa G. Nah, ini adalah ID pemimpin PKI, ya. Sebelum mereka melakukan pemberontakan, mereka sudah melakukan persiapan-persiapan seperti membentuk angkatan kelima, adanya isu Dewan Jenderal, dan juga rapat-rapat secara rahasia. Nah, untuk mengenang pahlawan revolusi, pemerintah mendirikan Monumen Pancasila Sakti, ya. Dan kita bisa melihat Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jakarta. Hai anakku. Nah, kemudian
bagaimana kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Nah, itulah munculnya ajaran Nasakom ya yang digaungkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian banyaknya jadi perguruan tinggi dan juga banyaknya lembaga seni. Nah, itulah peristiwa-peristiwa politik pada masa demokrasi terpimpin ya tahun 1959. Jadi kekuasaan presiden yang besar itu ternyata menyebabkan terjadinya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari anakku, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan ini dapat anak ibu pahami, dapat anak ibu mengerti, sehingga apa tadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tersaring dengan baik. Baiklah nak, minggu depan kita akan bertemu lagi. Tetaplah sehat, jaga ibadahnya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.